Kamu tuh cuma seorang pengangguran, mending kamu tuh cerahin tuh si Sinta karena dia gak cocok sama kamu. Kamu cuma seorang pengangguran yang gak guna, tau nggak? Kalau bukan Cinta teman kita gak bakalan. Ayo kita turun. Yuk. Sayang, minta tolong dong, ambilin map di dalam. Ada nggak? Nah. Nah, jadi ini aku udah bikin surat perjanjian sama si Agung. Kalau misalkan dia temennya jadi kerja sama aku, dia harus mau tanda tangan, karena ini kan surat perjanjian, surat kontrak juga. Ya kalau misalkan dia gak mau ya terpaksa kita tolak. Soalnya kan banyak juga yang mau kerja di perusahaan kita, sayang. Dan aku juga udah bilang sama Agung kalau misalkan aku bakalan profesional untuk menyeleksi temennya Agung. Karena walau bagaimanapun ya kita memang butuh karyawan, tapi kan kita juga butuh karyawan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena si Agung juga nyerahin sama aku, cuman dia gak enak aja karena temennya udah lama jadi pengangguran. Soalnya juga banyak cicilan yang harus dia selesaikan, rumah juga nyicil, dia motor juga kredit. Jadi kan kasihan juga kalau dipikir, Dek. Ya kasihan lah Mas, tapi kalau emang kita bisa bantu dan mereka emang bener-bener mau bekerja, ya apa salahnya kita bantu mereka berdua kan? Ya iya sih, Dek. Sebenarnya aku juga udah bilang sama si Agung kalau misalkan Agung di sini juga ada lowongan, ya Agung bisa pekerjakan dia di sini. Tapi kan posisinya Agung bukan yang punya perusahaan, dia cuma manajer di sini, Dek. Nggak bisa menentukan dan nggak bisa ngambil keputusan juga tanpa persetujuan pemiliknya. Ya justru itu Mas Agung ngarahin temen dia sama kita, mungkin Mas Agung pikir kita bisa bantu temennya kan. Ya udah deh, kamu kesini dulu biar gak panas. Ini aku mau langsung masuk ke kantor, takutnya Agung masih belum di sini, tapi gak ada salahnya deh aku coba aja ntar. Kamu ikut ke dalam atau tunggu di sini? Tunggu di sini aja deh. Ya aku tunggu sini aja nggak apa. Aku juga minta mau bilang sama si Agung ntar kalau misalkan temennya harus ke sini juga. Ya iya dong, kan kamu juga harus perlu tahu orangnya itu seperti apa dan bagaimana karakternya. Tapi aku gimana ya buat ngomongnya sama si Agung nanti kalau misalkan dia temennya itu gak masuk di seleksinya, Dek. Ya nggak apa lah Mas, kamu tinggal ngomong baik-baik aja sama Mas Agung dan minta tolong sama Mas Agung buat sampaikan ke temennya kalau mungkin mereka berdua belum bisa bergabung di kantor kita. Jadi ngomong apa adanya aja ya, daripada kita dirugikan kan nanti. Kan di sini kan kita sama-sama mencari keuntungan. Dia kerja sama aku dapat untung, dia juga dapat untung dari hasil kerjanya. Nah, benar banget tuh. Jadi lebih enak. Tapi gimana? Aku sebenarnya gak enakan juga ngomong sama si Agung, Dek. Ya, tapi nggak masalah sih Mas. Kita kan juga belum ketemu nih sama teman Mas Agung. Siapa tahu aja teman Mas Agung cocok sama kita kan? Ya aku berharap jangan sampai kayak kemarin lagi. Siapa sih si ini? Siapa sih? Aku lupa namanya. Ada kan kemarin ada orang yang mau daftar, tapi dia udah ngandelin orang lain. Katanya sih bilangnya dia bakalan keterima, dia bakalan langsung jadi bos di perusahaan kita. Dia gak tahu kan ngomong sama siapa. Ya akhirnya terpaksa deh. Waktu seleksi langsung kita tendang dia. Ya tapi kalau orang seperti itu emang udah nggak pantas di kantor kita sih Mas. Soalnya apa? Karena dia udah seenaknya, belum keterima aja dia udah ngomong seenaknya. Ya udah deh. Tapi gak apa ya, ini aku kasih tahu sama si Agung ya. Nah ini juga udah ada materinya semua. Ini Agung penanggung jawabnya.
Ya udah kalau gitu, kalau kamu mau ngobrol sama Mas Agung di dalam, aku tunggu sini aja. Tapi gak apa-apa, ini di depan ada Tuh ada tempat duduk teduh juga kan. tapi aku takutnya kamu digangguin sama orang lain lagi. Soalnya kan karyawannya Agung banyak yang jomblo, Dek. Ya nggak mungkin lah, emang siapa sih yang nggak tahu kalau aku itu istri kamu? Ya banyak lah, buktinya orang baru mau kerja kemarin gak ada yang tahu sama kita kan. Ntar kamu digangguin terus aku lagi di dalam, terus gimana coba? Ya nggak aman kok pokoknya. Kalau emang ada apa-apa, aku pasti langsung samperin kamu kok ke dalam. Bener ya? Bener. Ya udah, kamu tenang aja pokoknya. Aku tunggu sini, kamu langsung masuk ke dalam, selesain semuanya, habis itu kita pergi. Ya udah kalau gitu aku langsung ke Agung aja, tapi aku mau tunggu di luar aja ntar. Soalnya gak enak kan, ini juga bukan kantornya Agung. Ya udah. Beda kalau misalkan Agung ke kantor aku kan suruh aku langsung masuk, gak ada orang yang marah, soalnya yang lain kan pada takut sama kita deh. Ya, kita juga harus bisa menghargai Mas Agung juga, Mas. Ya udah deh, mungkin Agung masih ada kerjaan, tapi aku tunggu di depan aja. Ya udah. Ini yang Semangat butuh ya. sebenarnya kan bukan kita, saling membutuhkan sih sebenarnya. Nah, apa-apa itu kan bantu. Kamu harus ikhlas dong. Iya deh, aku ikhlas soalnya dia teman Agung. Agung juga udah banyak bantu aku. Ya udah, kalau begitu aku langsung masuk dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya udah, kamu duduk di sana. Iya. Salut banget deh sama suami aku. Dia udah baik, mau bantu teman-temannya juga. Padahal kan dulu dia sering banget dicaci maki sama orang-orang kan. Ya udahlah kalau gitu, aku nunggu suami aku di sana aja, teduh juga. Siapa lagi yang nelpon? Tunggu bentar, San. Kayaknya ada yang nelpon. Siapa sih yang nelpon? Ya aku gak tahu. Bisa banget deh. Pak Agung. Kita lagi. Agung, San. Agung. Iya, Gung. Kenapa? Oh, kamu masih rapat? Masih meeting? Ah, ya udah nggak apa-apa. Iya, ya aku tungguin kok. Ya udah deh, kamu selesaiin dulu meetingnya ya. Aku tunggu di depan kantor kamu. Gak apa-apa lah, Gung. Karena aku yang butuh. Ya udah deh, matiin. Iya ya. Waalaikumsalam. Gimana, Sang? Aku masih meeting, sayang. Itu loh. Dan kita disuruh nunggu di depan kantornya. Berarti kita nunggu lama dong kalau misalkan Agung masih meeting. Iya, lama enggaknya aku gak tahu, sayang. Gak apa-apa lah. Kan kita yang butuh, tahu nggak? Hah? Ya juga sih. Kalau Agung masih meeting, ya kan masalah perusahaan, sayang. Ya syukur-syukur Agung udah mau ngebantu aku, tahu nggak? Ya juga sih, daripada kamu nggak kebantu ya sama si Agung, kamu jadi pengangguran kan? Nah, maka dari itu, ya setidaknya aku berterima kasih lah, sayang. Karena Agung tahu sendiri orangnya sibuk dan nggak ada waktu buat ngebantu orang lain gitu loh. Karena tiap hari dia tuh sibuk terus sama pekerjaannya. Ya syukur-syukur dia tuh mau ngeluangin waktunya cuma buat ngebantu aku carikan tempat kerja di perusahaan temennya gitu loh. Makanya kamu tuh harus berterima kasih loh sama si Agung. Apalagi ya dia kan juga punya perusahaan, tapi dia sampai bela-belain cariin kerjaan di perusahaan temennya kan, demi kamu lagi. Iya, itu masalahnya. Dan apa kamu gak capek direndahin terus sama tangga? Hah? Gara-gara suami kamu ini gak punya pekerjaan? Ya aku malu banget lah. Dari dulu aku direndahin sama tetangga. Suami aku dibilang pengangguran lah, ya aku bisa apa? Semuanya juga udah kenyataan kan? Nah, maka dari itu, ini saatnya nunjukin sama tetangga kita kalau aku tuh emang bener-bener mampu. Dan Agung itu bilang sama aku kalau di perusahaan temennya itu yang kosong sekarang ya, yang lagi butuh karyawan itu di posisi manajer, tahu nggak? Oh ya? Ya bagus dong. Kalau misalkan kamu kerja di kantoran langsung jadi seorang manajer, wah pasti tetangga kita tuh bakalan terkejut, tau nggak? Dulunya kamu pengangguran dan sekarang kamu bakalan jadi manajer. Aku bakalan pamerin sama ibu-ibu tetangga tuh, biar mulut mereka yang dari dulu yang ngehina kita
langsung diam ya kan? Ya tapi ditahan dulu sayang, jangan sekarang, jangan besok gitu loh. Ya. Ya makanya Ya, kamu ya ini semua gara-gara campur tangan Agung. Kalau bukan Agung yang ngebantu aku, ya aku gak bakalan langsung dijadikan sebagai manajer, tau nggak? Paling jadi karyawan rendahan atau cuma jadi OB. Hah? Ya untungnya aku melalui Agung dan Agung mau ngebantu. Jadi posisi sebagai manajer itu sangat berpeluang buat aku gitu loh. Dan kita bakalan kayak mendadak, tau nggak? bener juga sih, makanya kamu jangan sia-siain lowongan itu sayang. Soalnya ya kamu padahal baru kerja kan, udah diangkat jadi manajer, hebat banget kan. Dan aku bakalan jadi istri seorang manajer. Ya gak mungkin lah sayang. Hah? Kapan lagi coba ada kesempatan kayak gini? Hah? Ini kesempatan langka. Iyalah, Dan ini kesempatan emas tau nggak? kita bakalan kayak mendadak ya, bisa beli apapun yang kita mau. Hah? Karena bentar lagi gaji aku tuh sangat besar. Aku jadi gak sabar banget deh punya suami seorang manajer. Kamu berdoa aja dulu, jangan bahagianya duluan. Tapi udah pasti kan, kamu pasti bakalan keterima kan? Soalnya kan ini juga temennya Agung juga, pasti si Agung tuh bakalan ngomong dong sama temennya. Kalau masalah itu kayaknya pasti saya, kan Agung akrab banget sama temennya gitu. Makanya, berarti kita nggak usah meragukan lagi dong. Pasti kamu udah keterima atau enggak? Ya udah deh, ayo kita langsung Kemana nih? Ya ke depan Udah yuk, kantornya Agung. nyari. Nanti Agung nyariin lagi, kita belum nyampe. Ya Bener enggak? juga sih. Yuk. Padahal perusahaan Agung besar banget ya. Itu Sinta kan? Sinta? Sinta siapa? Loh, Ngapain di sini kok Sinta sendirian? ini? Lah kok malah justru tanya kalian berdua, ngapain kalian berdua kesini? Kita ada kepentingan sih. Lu ngapain duduk sini sendirian? Emang suami kamu mana sih? Ya aku lagi nunggu suami aku Oh, pasti suami kamu sekarang lagi sibuk cari pinjaman uang ya? cari pinjaman uang. Ya iyalah, wajar kan, suami kamu tuh pengangguran Sinta. Makanya kamu tuh dari dulu nggak pernah dengerin aku. Kamu lebih memilih cowok pengangguran itu buat jadi suami kamu. Ternyata gini kan keadaan kamu sekarang udah, ya udah kehidupannya udah berubah banget kan, udah jatuh bangkrut kan. Nggak gini loh, kalian berdua itu kenapa sih tiap ketemu aku kalian selalu bahas hal ini? Ya kita kasihan aja sama kamu. Kamu kan dulunya wanita karir yang selalu pegang uang sendiri. Bener. Tapi sekarang malah miris banget ketika kamu itu udah menikah ya. Hah? Andai saja kamu itu gak berhenti dari pekerjaan kamu, ya kamu gak usah susah payah nyuruh suami kamu buat pinjam uang ke sana kemari. Kan kamu udah punya gaji gitu loh. Kamu sih mau dibodohi sama suami kamu? Hah? Oke gini Ya ya kalau David. suaminya kamu udah punya pekerjaan yang bagus, boleh kamu ambil keputusan. Oke David gini ya, pertama aku nggak pernah ngerasa aku dibodohi sama suami aku. Dan yang Terus? kedua, kamu nggak perlu ikut campur urusan aku sama Mas Bagas. Karena kita udah berkeluarga dan kamu juga nggak perlu ikut Iya. campur. Ya sebenarnya aku kamu ikut campur sih Bener, Sinta. kita tuh ya cuma kasihan sekali sama kamu, tau nggak? Kamu tuh sekarang kehidupannya melarat banget kan? Aku tuh kasihan. Sekarang kamu tuh beda sama Sinta yang dulu. Gini ya, kalian berdua itu kan teman aku kan. Kalian juga udah pernah baik sama aku pun pernah baik sama kalian berdua. Tapi soal keluarga, jadi kalian nggak boleh ikut campur. Permasalahannya itu Sin, karena kita punya hubungan temen, makanya aku selalu ngingetin sama kamu. Atau gini aja deh, tinggalin suami kamu itu yang nggak berguna, kemudian kamu nikah lagi sama orang kaya. Pasti kamu masih apa ya, banyak Laku yang mau nerima kamu kok. Bener, udahlah kamu terima nih tawaran dari suami aku. Ini kesempatan loh buat kamu buat ngerubah kehidupan kamu, tau nggak? Kesempatan tuh nggak bakalan datang 2 kali, Sin. Kalian berdua nih ngelunjak ya kalau tambah lama. Sekarang gini deh, Cek. oke kalian teman aku, cuman kalian juga nggak perlu ngomong kayak gitu sama aku. Hidup aku, urusan aku. Jadi kalian berdua cukup urus hidup kalian berdua aja sendiri. Lagi pula sekarang gini deh, kalian ngata-ngatain suami aku. Emang kamu udah punya kerjaan yang cukup baik dari suami aku? Bilang dong, Sel. Bilang. Pekerjaan suami kamu ini apa sekarang? Ya udah jelas dong, pekerjaan suami aku ini lebih dari segalanya, tau nggak? Kalau dibandingkan sama siapa tuh? Suami kamu si Bagas yang pengangguran tuh nggak ada apa-apanya lah.
dia itu seorang pengusaha sukses, tau nggak? Kamu tahu kan? Ya pasti nggak tahu lah, kan kamu terlalu sibuk ngurusin suami kamu yang pengangguran itu kan. Oke, aku juga nggak peduli suami kamu mau kerja di mana, pekerjaannya kayak gimana, gajinya berapa, aku juga nggak peduli. Yang terpenting sekarang aku bahagia punya Mas Bagas, aku bahagia punya keluarga kecil yang bener-bener iya aku. Menderita. Ya gitulah, Sin, aku tuh nggak nyangka banget selera kamu tuh rendahan banget, tau nggak? Cowok kayak gitu dipertahanin, cowok gak guna itu mending ya dibuang aja, ya kan sayang? Yang dimaksud kalian rendahan tuh gimana sih? Aku nggak ngerti loh sama kalian berdua. Masa kamu nggak ngerti suami itu nggak berguna? Emang dia tuh nguntungin apa sih buat kamu? Oh, apa dia menafkahi kamu dengan cukup? Ya pasti enggak kan? Pasti cukup lah. Kalau aku sama Mas Bagas bertahan sampai saat ini, berarti aku bahagia punya Mas Bagas. Aku merasa cukup punya Mas Bagas. Nih aku lihat-lihat kamu tuh sekarang penampilannya tambah gimana ya? Kamu dulu agak berisi loh, sekarang udah agak kurusan. Aku tahu pasti kamu capek mikirin kehidupan kamu kan yang sekarang udah mulai melarat. Aduh, udah cukup deh Wika. Gini ya, aku udah nggak mau panjang lebar ngobrol sama kalian berdua karena ini udah terlalu kelewatan. Jadi kalian berdua udahlah cukup sampai sini. Aku nggak mau dengar celotehan dari kalian berdua. Kalau emang kalian berdua lagi ada kepentingan, silakan pergi dari sini. Ya udah, ya ini terakhir kali ngingetin kamu. Dan kita harap kita gak ketemu kamu lagi gitu loh. Supaya kita gak kasihan sama kamu. Gini ya, kalau kamu emang temen dan kamu mau ngingetin aku, pakai bahasa yang sopan bisa kan? Kalian berdua nggak perlu ngata-ngatain suamiku yang pengangguran lah, yang ini, yang itu. Jadi kalian nggak perlu lah ngomong kayak gitu sama suami aku. Emang bahasa yang sopan itu harus gimana? Emang kenyataannya kan suami kamu tuh seorang pengangguran. Gini deh, kita tuh karena berniat baik buat kamu, kita tawarin lagi nih buat kamu. Kamu mau nggak kita jodohin sama teman suami aku nih yang super kaya raya, tau nggak? Dengar baik-baik ya, aku nggak akan pernah mau kalian mau nawarin aku jodoh dan laki-laki yang mapan sekalipun, aku juga nggak akan pernah mau karena di depan aku udah bener-bener ada laki-laki yang sempurna buat aku. Jadi kamu urusin aja suami kamu sendiri. Jadi kamu nggak perlu urusin hubungan aku sama Mas Bagas. Aku tanya deh sama kamu, suami kamu tuh sempurna dari mananya sih? Dia seorang pengangguran juga, dia tuh nggak punya apa-apa, dia tuh cuma numpang hidup sama kamu, tau nggak? Ya kalau aku beberin soal kesempurnaan dari suami aku, pasti kamu bakal tertarik lah sama suami aku dan kamu bakal ninggalin suami kamu. Ya, emang kamu mau sama laki-laki pengangguran, sayang? Ya enggak lah, suami seperti itu sama aku mah ditendang jauh-jauh, sayang. Enggak pantas. Dengerin tuh, sekarang itu cuma cukup ya buat dimakan doang, nggak cukup menurut kita. Apa-apa sekarang itu mahal. Mungkin dia tuh udah terbiasa ya hidup. Ya sayang. Ya gimana ya dia hidup makan cuma sama kerupuk dan tahu. Benar, dan hasilnya itu cuma ya hasil pinjaman uang dari teman-temannya masih kan gitu kan. Iya, aku nggak masalah makan cuma sama kerupuk dan tahu. Yang penting kenyang kan sekarang. Pasti orang tuanya tuh bakal menangis kalau ngelihat Cinta yang sekarang itu udah berantakan hidupnya, ya enggak? Bener, cuma atau kita laporin aja sama keluarganya Cinta ya, supaya keluarga Cinta ngelabrak suaminya, bener nggak? Juga sih. Emang orang tua kamu tahu kehidupan kamu yang sekarang? Ya, pasti gak tahu lah sayang. Dia bakalan nutupin keburukan suaminya di depan orang tuanya. Gini ya, Mas David dan Mbak Wika yang terhormat, aku sama keluarga aku selalu terbuka kok. Aku selalu bilang sama keluarga aku kalau aku mendapatkan suami yang benar-benar tanggung jawab sama aku. Aku mendapatkan keluarga yang benar-benar perfect buat aku. Bentar, kamu bilang nggak sama orang tua kamu kalau misalkan suami aku seorang pengangguran? Kamu bilang seperti itu kan sama orang tua kamu? Ya pasti enggak kan? Kita gak yakin deh ya, supaya kita yakin, kita pastikan aja kita datang ke rumah Cinta dan kita beberkan semua faktanya di depan keluarganya. Ini ya, kalian nggak perlu lah datang ke rumah aku kalau hanya untuk membeberkan semuanya. Kalian ketemu sama suami aku aja, kalian pasti nyesel udah ngomong kayak gini. Kita gak bakalan mau ketemu sama suami kamu. Emang siapa sih suami kamu tuh? Seorang berguna nggak? Aja. Gak berguna kan? Ya udah kalau gitu. Banget loh. Udah kalau gitu aku peringatkan kalian berdua, lain kali kalau ngobrol sama orang lain tuh nggak perlu lah ikut campur sampai ke seluk-beluk dari orang itu. Kalian pasti nyesel. Waktunya ngobrol sama Cinta udah habis karena kita orang penting mau ketemu sama yang punya perusahaan ini, oke? Oh ya juga sih, ya udah deh Sin, terserah kamu. Kalau misalkan kamu nggak mau dengerin kita, udah nikmati aja tuh kehidupan kamu yang sekarang. Udah deh. Terima kasih atas saran-saran yang baiknya ya. Selamat menikmati hidup kamu yang miskin tanpa perkembangan.
Udah yuk sayang. Udah, motornya taruh di sini aja. Keterlaluan deh mereka berdua. Lagi pula aku pernah punya masalah apa sih sama mereka berdua? Sampai tiap ketemu sama aku, dia selalu caci maki aku kayak gitu. Aku juga nggak habis pikir deh sama mereka berdua. Lagian juga Mas Bagas, aku untuk ceritain semuanya sama mereka berdua, ya juga percuma lah. Kalau aku ngomong Mas Bagas sekarang udah beda dari yang dulu, pasti mereka berdua bakal nyesel udah ngomong kayak gitu. Ya tapi apa untungnya buat aku ngomong soal kehidupan keluarga aku sama mereka berdua. Pasti mereka berdua nggak pernah mau berhenti untuk mencaci maki keluarga aku. Lagi pula nih Mas Bagas kemana sih? Apa ya aku harus ceritain soal ini sama Mas Bagas? Mungkin kalau aku ceritain soal ini, Mas Bagas pasti marah besar sama mereka berdua. Dan lagi juga kita seharusnya ketemu nggak harus ngomong seperti itu kan. Ya udahlah, mending sekarang aku tunggu Mas Bagas sini aja. Nanti biar aku ngomong baik-baik sama Mas Bagas kalau emang mereka berdua udah menghina aku kayak gini. Duh, lama juga ya nungguin Agung. Mau ganggu ke dalam juga gak enak. Ini juga bukan kantornya Agung. Udah duduk di dalam, pindah keluar lagi. Mending di luar aja. Apa aku nyamperin istri aku aja ya? Duh, jadi bingung. Ya udahlah, mending aku sekarang nyamperin istriku dulu daripada aku harus nyamperin si Agung, nungguin si Agung. Siang, kita bahagia banget tau nggak? Hah? Loh, ini kan suaminya. Hah? Kalian bukan Kamu ngapain? ya? Pakai bawa buku sekarang nih, hah? Oh, mau ngelamar pekerjaan di sini? Oh ya pasti. Atau mungkin lah. minta sumbangan? Hah? Biasanya kalau orang minta sumbangan pakai kayak ginian nih, sayang. Ya juga Udahlah, sih. aku males sebenarnya buat ketemu sama kalian. Aku juga dapat kabar dari Sinta, kalian Kenapa? nyuruh Sinta nyerahin aku kan dulu kan waktu baru pertama kita nikah. Iya emang, karena kamu tuh nggak cocok sama dia. Kamu tuh seharusnya sadar diri dong. Kamu tuh cuma seorang pengangguran. Sinta itu dulunya wanita karir. Dia tuh punya uang sendiri. Sekarang pasti kamu udah rampas semuanya dari Sinta kan? Bener banget, gak cuma dulu. Sekarang ya, aku ketemu sama istri kamu. Dan aku tetap nyuruh istri kamu buat cerai sama kamu. Kenapa? Hah? Dia itu berhak bahagia. Dan semenjak bareng sama kamu, kayaknya dia tuh gak bahagia deh. Hah? Dan kamu harus sadar diri dong. Kamu sebagai suami kalau udah gak bisa tanggung jawab, lepasin istri kamu. Bener, Hah? mending relakan dia bersama lelaki yang ya lebih cocok sama dia biar dia hidupnya bahagia atau enggak. Kalian kalau ngomong jangan sembarangan. Aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Kalian berdua belum tentu lebih baik dari aku. Aku rasa kerjaan kalian juga belum tentu lebih baik dari aku. Bilang Karena dong, kalian tuh kayaknya apa? Pemikiran orang rendahan, tahu nggak? Nggak punya ilmu, nggak punya etika kalian. Sini Bilang yang dong. nggak punya ilmu tuh kamu, karena kamu tuh seorang pengangguran nih. Suami aku, dia itu seorang pengusaha sukses, gak kayak kamu pengangguran kan? Gini ya. Aku kasih pemahaman sama kalian berdua. Mau aku pengangguran, mau aku terlilit banyak hutang, mau aku kerja kantoran atau mau aku jadi apapun, sebenarnya itu gak berhak kalian buat ngurusin. Berpendapat boleh, tapi jangan depan orangnya. Apalagi sampai nyuruh istri aku buat nyerahin aku. Lama-lama kalian aku kasih pelajaran juga. Kamu tuh nggak usah sebegitunya dia ngomong, kamu tuh cuma seorang pengangguran, mending kamu tuh cerahin tuh si Sinta, karena dia gak cocok sama kamu. Kamu cuma seorang pengangguran yang gak guna, tau nggak? Kalau bukan Cinta teman kita gak bakalan ngececokin hubungan kalian. Masalahnya Sinta juga gak anggap kalian teman. Kasihan banget, pengen banget ya jadi temennya Sinta. Temen istri aku, pengen banget. Kita tuh kasihan banget sama kehidupan Sinta. Sinta sekarang tuh makin kurus gara-gara kamu pasti kan? Pasti dia sekarang lagi banyak pikiran, lagi mikirin gimana besok aku makan, ya kan? Aku kasih tahu, dia sering olahraga. Daripada kalian berdua kerjaannya tidur, ngerjain ngurusin kerjaan orang lain. Olahraga Batin mungkin ya. Mungkin bisa ya jadi batinnya Sinta tuh tersiksa gara-gara pengangguran tukang bohong. Iya, namanya juga orang gak punya uang. Meskipun segemuk apapun, dia bakalan kurus karena batinnya gak bahagia. Beda aku kasih tahu ya sama kalian. Mau Sinta bahagia, gak bahagia itu aku udah berulang kali barusan aku ngomong. Bukan urusan kalian. Kalian urus rumah tangga kalian. Kalian ini lucu banget ya. Kalau aku jadi kalian malu banget ikut campur masalah urusannya orang. Mau ditaruh mana sih muka kalian?
Kalian saudara bukan, orang tua bukan. Dan Sita juga gak pengen temenan sama kalian berdua. Ngapain kalian maksain gue temenan sama Sita? Gak dapet temen yang oke seperti Sita? Perlu kamu tahu. Atau jangan-jangan kalian berdua iri sama kita? Istri kamu itu tadi minta tolong sama kita supaya kamu itu dicarikan pekerjaan. Malah kamu harus direkrut sebagai karyawan aku. Kita mah, ogah, tahu nggak? Aku mau menjadikan jadi kamu karyawan. Ya iyalah, kau pasti butuh banget pekerjaan kan? Kalian berdua gak usah ngimpi deh. Kalian berdua itu bukan siapa-siapa. Aku kasih tahu juga sama kalian berdua. Dan kalian juga belum tahu ya siapa aku. Kamu kira aku juga gak ada perubahan. Aku tetap pengangguran dan aku tetap gak punya kerjaan. Gini. Sebelum aku menikah, aku udah berpikir matang-matang aku mau jadi apa ke depannya. Dan aku nyuruh Sinta berhenti kerja bukan semata-mata aku gak punya alasan. Dan gak memikirkan resikonya. Udah aku pikir matang-matang. Jadi gak perlu aku ceritakan hal seperti ini sama kalian berdua. Kamu mau bilang kalau kamu udah punya perusahaan? Ya, udah jadi pengusaha, udah jadi bos. Mana mungkin? Tahu nggak? Nggak semudah membalikkan telapak tangan. Memang nggak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi masa aku harus cerita sih sama kalian berdua? Aku harus keluar gimana keadaanku sekarang dan gimana perjuanganku. Kita udah tahu kamu sekarang tuh pasti tetap jadi seorang pengangguran kan? Nih buktinya kamu sekarang nih bawa apa? Oh lagi butuh pekerjaan banget kan? Ya kalau dia tuh udah jadi pengusaha, Sinta nggak bakalan minta tolong sama kita. Bener. Ya nggak sayang? Seharusnya di sini yang malu tuh kamu, karena kamu tuh ya jadi suami nggak becus nafkahin istrinya kan? Kalau aku nggak becus nafkah istri, mungkin orang yang pertama bisa bikin aku malu itu orang tua, yang kedua istri dan mertua. Tapi kalau kalian malu sama kalian, mohon maaf ya, perutku lagi gak enak nih, aku mau muntah, boleh nggak aku muntah di depan kalian? Ya kamu pinter aja membungkus kebusukan kamu di depan mertua kamu, ya enggak? Kalau orang mertua kamu tahu, kamu bakal disuruh ceraiin Sinta. Tapi sayangnya mertua aku malah sekarang semakin sayang sama aku, tahu nggak? Pengangguran begini aja orang mertua aku tambah sayang, ya, apalagi aku punya kerjaan. Kamu jujur kan di depan mertua kamu, pasti kamu bilang kalau misalkan kamu punya pekerjaan, padahal kamu cuma seorang pengangguran, ya kan? Kita lihat aja deh. Udah sayang, kita bilang aja sama orang tuanya si Sinta. Ya udah, nanti kita bilang dan lihat aja hasilnya. Kamu ngomong kayak gitu di depan kita supaya kamu tuh gak malu kan sama kita, ya kan? Jujur aja, gak usah malu-malu, tahu nggak? Kalau semuanya kamu butuh pekerjaan ya bilang aja sama aku. Mungkin aku bisa ngebantu kamu, menjadikan kamu sebagai OB di perusahaan aku. Gini ya, Bapak Ibu yang terhormat, kalian berdua gak usah ngasih kerjaan sama aku. Kalau kalian berdua masih butuh kerjaan, jadi aku mohon maaf, aku harus nyamperin istri aku, karena pasti istri aku udah diracunin sama kalian. Aku gak pengen lihat dia sedih, tahu nggak? Istri kamu lagi nangis tuh, meratapi nasib kalian berdua. Kamu lapar ya? Makanya kamu sekarang banyak omong. Nih kertas nih makan. Kalau mau nih. Banget ya. Yang kurang ajar kan kalian berdua dari tadi. Dasar pengangguran. Guna juga. Sayang, kita bahagia banget tau nggak? Dua-duanya kita permalukan, kita caci maki. Udah deh, kita tinggal nunggu Agung di sini, ya. Bener deh, aku gimana ya? Jadi gak mood deh ketemu sama mereka berdua. Ya udah, cuma kali ini aja. Lain kali kita gak usah ngeladenin mereka berdua. Ya udah deh, lagian aku juga udah capek. Kita nunggu di sana. Loh, Agung, baru saja aku nunggu di depan kantor kamu, Gong, mau nyamperin kamu gitu loh. Ya aku minta maaf, Fit, soalnya barusan ya aku kan udah bilang ke kamu masih ada kerjaan. Terus? Jadi aku juga nggak enak ketemu aku, Fit. Tadi kata karyawan aku ada orang nungguin aku, mungkin itu temen aku, Fit. Soalnya dia bilang udah dari tadi juga nyampe sini, Fit. Berarti teman kamu udah di sini dong? Ya udah di sini. Wah, berarti aku bentar lagi bakal diterima dong, Gong. Bekerja. Ya semoga aja kamu diterima, Fit. Ya yang penting kamu sikapnya yang baik lah.
di depan temen aku. Bukan cuma di depan doang sih, nanti ke belakangnya kamu kalau udah kerja sama dia, tolong kalau udah dikasih amanah jangan ngecewain, Fit. Kalau masalah itu kamu gampang Gong. Aku gak bakalan mencoreng nama baik kamu di depan teman kamu. Soalnya apa? Kamu udah ngebantu dan udah meluangkan waktu kamu buat ngebantu aku, Gong. Ya aku berterima kasih banget dan kamu berjasa dalam hidup aku, Gong. Dan kamu tuh sendiri, aku lama nganggur, Gong. Ya. Ya berkat kamu, aku mau dikenalin sama teman kamu dan aku bekerja lagi, Gong. Gitu loh. Ya selagi aku bisa ngebantu teman, Fit, aku pasti bantu kok. Bukan cuma kamu doang kok yang aku bantu, banyak teman-teman aku dari dulu aku bantuin. Emang siapa, Gong? Ada sih, kamu nggak kenal teman aku yang gitu. di luar. Aku pikir teman aku juga gitu loh, Gong. Nggak kok, temen luar juga. Aku juga kasihan, Fit, ke kamu. Soalnya kamu kan ya udah lumayan lama lah nganggur. Dan Iya, juga Gong. kamu udah keluarga. Berkeluarga, Gong. Benar. Ya kan kebutuhan aku bertambah, Gong. Benar. Apalagi kalau udah punya anak kan pastinya kebutuhan bertambah. Terus Fit. persyaratannya apa aja, Gong? Soalnya aku gak bawa sekarang, Gong. Karena aku gak tahu kalau aku mau dipertemukan langsung sama teman kamu itu, Gong. Kalau masalah surat lamaran ataupun persyaratan bisa nyusul, David. Yang Bisa penting nyusul. kamu ketemu dulu sama temen aku. Nanti kamu pasti ditanya-tanya sama temen aku. Bentar-bentar, katanya temen kamu itu butuh seorang manajer, itu Agung. Ya bener sih. Berarti suami aku bakalan dijadikan manajer dong di perusahaannya. Ya kalau cocok sama temen aku pasti dijadikan manajer kok. Sayang, kamu kenapa kok nanyain gitu depan temen aku? Ya, Nggak enak Ya tau nggak nggak? apa-apa lah. Jadi ya kami minta tolong banget dong supaya suami aku ini benar-benar kerja sebagai manajer di perusahaan teman kamu itu. Soalnya suami aku ini kan udah lama nganggur kan, aku jadi minta tolong banget sama kamu. Gong, aku minta maaf ya. Istri aku udah lancang nanya kayak gitu, Gong. Gak Ya. apa-apa kok, aku paham kok. Kamu Ya aku cuman minta tolong aja ke kalian ntar lagi kalau udah ketemu sama temen aku, dan juga bilangin ke istri kamu, Fit. Nanti Ya. kalau ketemu sama temen aku, tolong jangan kayak gini. ya istri aku tinggalin di luar aja, Gong, supaya gak ngecek-cokin ketika aku ngomong sama temen kamu gitu loh. Terus? Kalau istri aku nyek-cokin kayak barusan kan aku gak enak, Gong. Ya nggak apa-apa, Fit, bawa aja ke temen aku. Yang penting sikapnya dijaga doang gitu aja, Fit. Beneran gak apa-apa, Gong? Nggak apa-apa kok. Iya, sebenarnya aku gak tega juga kalau ninggalin istri aku Nah. sendirian, Gong. Apalagi dia cewek kan. Iya, aku terima kasih banget karena kamu udah pengertian sama aku dan mau ngebantu aku, Gong. Gitu loh, ya tanpa kamu mana mungkin jabatan seorang manajer itu sangat tinggi, Gong. Hah? Aku pasti kalau tanpa melalui kamu, aku gak bakalan jadi seorang manajer. Padahal aku cuma dijadikan OB atau enggak karyawan biasa, Gong. Kan jadi seorang manajer itu butuh tingkatan, Gong. Bener. Tahu? Emang kamu sebelum minta tolong ke aku, kamu nggak nyoba-nyoba cari pekerjaan dari Udah, kemarin-kemarinnya? Gong. Aku dari barat ke timur ya, dari timur ke selatan aku sudah naruh surat lamaran, Gong. Tapi ya belum dipanggil-panggil gitu. Dan alhamdulillah aku nelpon kamu dan kamu memberikan solusi dan memberikan pekerjaan sama aku. Ya, aku harus ngebantu kalau temen aku, Fit. Jadi kamu nanti ke belakang, semisal ada teman kamu nih. Kalau kamu bisa ngebantu, bantu, Fit. Ingat kamu yang sekarang, Fit. Kalau kamu nanti Iya, Gong. udah lancar kerja sama Ya teman pasti aku. kalau masalah itu, Gong, aku bakalan ngebantu orang lain kok. Ya udah kalau gitu, daripada kita ngobrol di sini lama, mending kita langsung sampai temen aku, Fit. Ya udah, Gong. Ya udah, aku nggak enak juga dia nungguin dari tadi, Fit. Kamu diem nanti. Maaf, Ya, akhirnya datang juga nih. barusan aku ketemu sama David sama Wike, temennya kamu. Cuman setelah aku ketemu sama mereka, aku ke kamar mandi dulu deh. Aku kebelet soalnya, makanya agak lama, maaf ya. Aduh, ya udah duduk-duduk. Maksud kamu tadi lama banget. Kamu ketemu sama David sama Wika? Ya gak terlalu lama sih aku ngobrol sama Wike, cuman lamanya di kamar mandi tadi, Dek. Jadi aku dikata-katain sama mereka berdua, aku gak tahu salahnya aku di mana. Malah aku disuruh nyerahin kamu. Katanya kamu mau nyerahin aku.
Emang iya dia berani bilang kayak gitu, Mas? Iyalah, ya, tapi aku kan tahu deh. Dia kan dari omongannya juga udah kelihatan kalau misalkan dia cuma buat-buat omongan. Dia itu bilang, katanya aku pengangguran. Aku kan bukan pengangguran. Iya, tapi sebenarnya tadi mereka berdua juga udah nyamperin aku dan ngata-ngatain aku sih, Mas. Dia bilang kalau aku harus ceraikan kamu karena kamu pengangguran. Cuman aku untuk ngomong sama mereka berdua kalau kamu itu nggak pengangguran, udah percuma kan? Mereka berdua pasti akan terus-terusan ngatain kita kayak gitu. Iya sih sayang. Tapi ya mau gimana lagi? Kita kalau ngeladenin mereka tambah panjang. Udahlah, kita nungguin si Agung. Aku tadi kan udah mondar-mandir. Tadi gimana, Mas Agung udah ketemu? Keluar nungguin si Agung. Agung kan lagi meeting. Aku gak enak. Ini harusnya Agung yang nungguin kita, kita nungguin Agung. Iya, masa Mas Agung juga salah sih kita kan sebenarnya. juga punya perusahaan yang besar, masa gitu disuruh nungguin karyawan yang mau kerja sih. Kalau bukan karena Agung kawan aku, sahib aku, ya aku gak bakalan inilah. Iya Mas, kalau emang Mas Agung lagi ada meeting seharusnya dimundurin aja jamnya daripada kita harus nunggu-nunggu kayak gini. Ya gak tahu lagu, tapi aku gak mau perpanjang masalah beginian dek. Kita udah berteman juga udah lama. Ya kalau misalkan orang lain yang bersikap kita diperlakukan seperti ini disuruh nungguin, ya jangan harap mereka kenal sama aku lagi gitu loh. Nah aku tuh emang bener-bener dari kecil, jadi aku gak enak aja, gak apa-apa lah. Ya, Kali aku bantu dia. Iya, aku emang bener-bener kayak kagum aja sama kamu baik banget sama Mas Agung, padahal juga perusahaan kamu sama Mas Agung kan lebih baik kamu kan, tapi kamu sikapnya sama Mas Agung masih. Kalau dalam hal seperti ini aku sama Agung tuh bukan berbicara masalah bisnis lagi deh, tapi berbicara tentang bagaimana ikatan persaudaraan kita, perkawanan kita. Susah bareng, suksesnya harus bareng. Kalau cuman kesalahan perkara aku disuruh nungguin Agung padahal perusahaanku lebih besar, itu aku gak ada kepikiran ke sana sebenarnya. Cuman ya karena aku bareng sama kamu ya jadinya gimana ya, pikiranku juga kurang enak. Tapi kalau dari dulu aku udah terbiasa nunggu Agung juga terbiasa nunggu aku. Jadi udahlah, gak usah pakai jabatan kalau sama kawan. Ya. Biar gak merusak tali silaturahmi nanti. Iya bener banget sih Mas, aku juga nggak masalah sih sebenarnya nunggu, cuman aku kasihan aja Mas sama kamu dari tadi pagi kan juga udah sibuk banget, dan sekarang kamu harus nungguin karyawan yang mau kerja sama kamu. Ini Agung, ngapain dia sama dua orang itu dia? Aduh Gas, kok maaf banget Gas, kelamaan Gas di dalam Gas. Kok kamu ngapain? Salaman sama dua cecung ini kok. Kamu kalau ngomong hati-hati David, kamu sekarang butuh kerja. Oh jadi mereka berdua yang Jadi kalian yang butuh kerjaan. gini ya Gung, dia udah ngeracun istri aku disuruh ngerain aku, dikira aku masih pengangguran. Dan dia juga bilang istri aku nggak nikah sama aku, katanya bangkrut. Dan kamu tahu nggak, aku bawa surat ini dibilang mau lamar kerja, padahal ini kan surat kontrak kerja buat mereka berdua Gung. Iya benar Gas. Jadi aku minta jaminan kamu kalau misalkan mereka berdua bakalan berperilaku baik. Tapi karena ya ini udah kelewat batas, dia udah ganggu istri aku dan udah ngata-ngatain aku. Tunggu tar. Udah, aku gak mau kasih kesempatan lagi. Oh iya, Gong. kertas ini ya aku taruh di mobil aku. Jadi sekarang nggak ada ceritanya aku mau buka lowongan kerjaan khusus mereka berdua Gong. Nggak ada, sekarang udah aku mencari yang lain aja Gong, biar yang lain banyak. Maksudnya teman kamu Bagas kok yang punya perusahaan besar itu. Iya bener. Terus sikap kamu ke Bagas kok bisa kayak gitu Fit? Padahal kamu sekarang butuh kerja. Jadi Gini yang ya. punya perusahaan besar itu suami aku, dan suami aku yang udah kalian kata-katain. Dan aku juga mau bilang ya, Kamu tuh pengangguran dulunya. ya dulu memang pengangguran, tapi kan masa aku gak boleh berubah menjadi lebih baik? Hah? Yeah. Sekarang kalian mau lamar kerja sama aku, kalian udah ngata-ngatain aku. Masih punya malu kan kalian? Jadi aku minta tolong deh, sekarang aku gak mau dengar kalian minta maaf sama aku, dan aku gak mau dengar kalian masih mau memaksa aku buat nerima kalian kerja di kantor aku. Ya. Jadi itu hal yang mustahil dan gak mungkin kan? Ya aku berharap gitu Gas. Masa kamu gak kasihan sama Iya kita Gas? sumpah, kita minta maaf. Coba deh kalian pikir, seandainya kalian berada di posisi aku, apa mungkin kalian masih memberikan kesempatan? Sekarang bukan aku yang ngejawab, cukup kalian aja yang ngejawab. Kira-kira kalian masih memberi kesempatan nggak dengan sikap kalian seperti itu? Kalian juga udah ngebuktiin kan sikap kalian seperti itu, jadi mana pantas dan mana layak untuk kerja sama kita berdua.
Tapi suami aku nih butuh pekerjaan banget. Aku nggak mau peduli. Sama kamu. Dan perlu kalian berdua tahu, kalau bukan karena Agung ini sahabat aku nggak mungkin nungguin kalian di sini. Dan nggak mungkin juga aku nungguin Agung. Banyak orang yang masih mau nungguin aku. Cuman ini bukan tentang pekerjaan, ini tentang persaudaraan. Aku sama Agung. Ingat kalian. Ya udah kita minta maaf, tolong beri kita Iya, kesempatan dong, tolong beri suami aku nih pekerjaan. Kalian minta aku memberi kesempatan sama kalian. Nggak mungkin. Jadi aku juga males buat berdebat sama kalian. Dan aku males buat ngejelasin tentang diri aku. Sekarang kalian udah tahu sendiri. Dan mulai sekarang kalian nggak usah nampakkan muka kalian di muka aku sama Sinta lagi. Kalau sampai kalian masih berani ngomong yang nggak jelas sama aku sama Sinta, bakal aku kasih pelajaran kalian. Kalian pergi dari sini. Sini. Kalian dengar kan yang Udah aku jelas omongin? kan? Jadi kayak gini ya guys, aku merasa bersalah banget guys. Udahlah Gung, sekarang aku gak mau saling menyalahkan. Ini juga kesalahan dua orang yang tadi. Dan aku harap kamu harus lebih teliti lagi kalau misalkan mau rekomendasikan orang buat kerja sama aku. Jadi ini biar kamu tahu sendiri. Dan sekarang kamu juga harus lebih hati-hati lagi lah intinya. Agar kedepannya nggak kejadian kayak gini lagi, Mas. Udahlah, mending kamu langsung masuk aja Gung. Aku mau langsung balik kantor. Kamu juga ada kerjaan kan? Kamu nggak mau ke kantor aku? Kan? Udahlah, gak apa-apa Gung. Aku juga lagi kayak enak pikiran daripada kamu kena marah nanti sama aku Gung. Udah, kalau gitu aku ke kantor dulu ya guys. Jadi kita pamit dulu ya, Mas. Jangan lupa mandi Gung. Aduh. Sampai Agung keringetan nggak mandi. Ya, dia panik lah. Orang yang udah dia rekomendasiin untuk kita dan sikapnya kayak itu, dia pasti nggak enak banget kan sama kamu, Mas. Iya sih. Ya udahlah. Mending kita langsung pulang aja. Aku nggak mau ngobrolin masalah ini lagi dan aku nggak pengen hal ini terulang lagi deh. Ayo deh, Ayo, aku kita balik bukain pintu buat istriku tercinta yang udah disuruh nyarain aku sama sahabatnya sendiri. Udah. Yaudah, yuk.